Halo, salam jumpa kembali bersama saya di My Own Channel. Pada kesempatan malam hari ini, sekarang tepat pukul 10.59 malam. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara, sebenarnya cara ringan sih, cuman mengatasi memori drive C yang hampir full. Di sini saya ada 4 partisi hard disk yang saya pakai untuk simpan data. Yang 3 ini untuk menyimpan data. Yang 1 ini saya pakai untuk program. Jadi ini program komputernya saya pakai khusus pakai SSD. Teman-teman bisa lihat, saya buka dulu. Saya pakai SSD di sini karena tujuannya untuk meringankan atau proses meringankan komputer sih sebenarnya. Nah, ini tapi tidak kelihatan ya. Entah ceknya bagaimana. Saya belum paham cara mengecek SSD, atau mungkin pakai ada aplikasi tersendiri lagi untuk mengeceknya, untuk pakai sebagai pengecekan. Nah, itu yang saya tahu sebenarnya. Jadi, nah, kita langsung ke pokok masalahnya. Saya ingin mengosongkan drive C yang saya lihat ini kurang lebih tinggal 5,65 giga dari 111 giga. Masalahnya karena memori ini sebenarnya memakan waktu atau kenapa memori hard disk atau memori di drive C bisa full, karena memang aplikasi banyak yang terinstall di sini, dan juga aplikasi yang sering dipakai itu akan meninggalkan bekas penggunaan. Jadi mulai dari hapus atau saat kita membuka file atau membuka file video dan lain sebagainya itu akan meninggalkan sampah, dan juga sampah yang kita sudah punya di recycle bin yang bekas hapusan dari program atau file-file yang tidak dipakai itu otomatis akan tersimpan di recycle bin, dan itu juga yang menyebabkan drive C ini bisa full atau sejenisnya, atau ya cepat full lah. Nah, cara kali ini saya akan bagi, yaitu saya ingin menghapus atau mengosongkan drive C ini. Nah, cara yang saya pakai, jika teman-teman banyak yang atau ada yang menginstal file-file berat seperti Adobe Photoshop seperti yang saya pakai sekarang, di sini saya ada menggunakan Adobe ini, saya ada pakai Adobe Photoshop. Lalu di sini juga ada Adobe Lightroom Classic, ada Adobe Premiere Pro 2015, dan masih banyak Adobe lain. Pokoknya filenya ada yang berat-berat. Yang paling berat itu ini, karena saya sering Adobe Premiere Pro ini karena saya sering menggunakan untuk membuat video, termasuk video yang sekarang saya jelaskan ini. Saya ada bikin ini. Nah, jadi kita langsung saja. Yang pertama saya ingin lakukan tuh, di sini saya akan menggunakan 2 cara karena file berat saya adalah aplikasi yang sangat
memakan memori saya adalah Adobe Premiere Pro. Jadi kita buka dulu Adobe Premiere Pro-nya dan kita hapus file-file yang tidak dipakai. Kita hapus file yang sudah lama, sudah usang, bukan sudah usang sih, file yang sudah kita edit, lalu sampahnya ada itu kita hapus dengan cara teman-teman bisa ikuti saya. Ini jikalau teman-teman menginstal atau menggunakan program Adobe Photoshop atau Adobe Premiere Pro ini. Kita coba buka salah satu editan atau salah satu file editan, lalu kita pilih kita pilih edit, lalu pilih pada bagian preference-nya, dan setelah itu kita klik general. Memory. Bisa memori atau media kalau tidak salah, sama saja. Memori bukan, berarti media. Nah, di media ini kita atau teman-teman bisa lihat di sini teman-teman lihat ada clean browser, data cache, media cache ini. Kita pilih pada media cache-nya, sudah media, lalu klik pada media cache, clean. Setelah kita clean, tunggu beberapa saat, lalu oke. Sampai selesai clean langsung oke. Kita coba close file ini. Di sini kita sudah lihat, kita sudah dari tadi tinggal 5,45, sekarang sudah tinggal 7,19, tapi masih merah, berarti masih tanda bahaya sebenarnya. Setelah itu, cara yang berikutnya, kita klik kanan pada file atau drive C ini, properti, lalu kita klik disk clean dan tunggu sampai proses berjalan selesai. Masih menunggu. Oke, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini di space again itu total mount di space again tinggal 2, oke, masih ada 2,3 giga yang bisa dihapus. Tapi saya pilih ini, clean di sini, clean up system file. Kita klik pada clean up system file dulu, lalu menunggu. Kita masih proses menunggu lagi karena memang dia masih mengkalkulasi data dan juga file-file yang tidak terpakai lagi atau yang wajib untuk dihapus. Jadi kita masih menunggu. Oke, temporary Windows cleanup, update cleanup, masih menanti. Memang proses kalkulasinya agak sedikit memakan waktu, jadi kita masih menunggu dulu.
Oke. Clean up disknya sudah muncul. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan pilih beberapa file yang menurut saya terlalu besar. Di sini ada recycle bin 700 MB, 700 MB. Temporarinya juga internet file itu juga ada 57 mega. Lalu sistem error dumpnya juga ada 2,7 MB. Temporary filenya ada 1,50 MB. Gigabyte, sorry. Ada thumbnailnya juga 57 MB. Ada user data. Pokoknya ini file-file yang saya rasa saya ingin hapus karena membuat memori full. Jadi di sini total semuanya ada 2,67 giga. Ya. 2,67. Oke, jadi 2,63, sorry. Nah, di sini ada total file yang akan dihapus atau dibersihkan itu adalah 2,62 GB. Setelah kita pilih semuanya, kita langsung pilih OK. Dan ada pertanyaan muncul, are you sure you want permanently delete those file? Oke, kita pilih yes, delete file. Setelah itu kita akan menunggu sampai prosesnya selesai dan kita akan lihat bersama-sama. Saya kan ini saja dulu. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Di sini sekarang 7,82. Saya refresh dan boom, 8,63. Itu adalah kekosongan yang hasil yang tadi kita dapat. Sudah lumayan. Sekarang saya akan coba hapus lagi beberapa file yang saya rasa tidak perlu, yaitu file video yang sudah saya hapus. File video yang sudah saya pakai, sudah saya edit dan sudah saya upload kemarin. Di sini ada total semuanya. Saya rasa itu ada total semuanya ada di sini, teman-teman bisa lihat 3,87. Saya pilih hapus, delete, dan hasilnya boom, kurang. Masih belum kurang. Itu kenapa masih belum kurang? Karena file yang kita hapus dari drive C ini tersimpan terhapus ke recycle bin. Nah, recycle bin ini adanya di drive C. Jadi kita akan kosongkan recycle bin juga. Jadi saya empty recycle bin dan bisa dengan cara empty recycle bin atau kita bisa dengan dua cara lagi, yaitu saya kembalikan dulu Z. Nah, saya kembalikan filenya dulu. Seperti itu. Dan di sini masih ada share it-nya. Nah, di sini sudah kembali file yang tadi kita hapus. Teman-teman bisa lihat cara yang sederhana atau cara yang lebih ampuh untuk menghapus file tanpa tersimpan di recycle bin itu adalah dengan cara menggunakan shift delete lalu tekan enter, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat tadi dengan cara shift delete itu filenya sudah tidak datang atau sudah tidak berpindah ke recycle bin. Jadi kita tidak perlu khawatir apakah filenya masih tersimpan atau tidak. Lalu kita pilih. Teman-teman bisa lihat tadi 3 GB saya hapus dan boom,
hasilnya 12,4 giga yang kosong dan sudah berubah warna menjadi biru. Dan itu adalah bertanda bahwa filenya sudah empty sama sekali. Sudah hilang sama sekali. Dan saya akan empty ini juga. Kita hapus lagi hasilnya. Belum. Oh, mungkin tidak terasa karena sedikit file sedikit yang dihapus. Jadi mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Saya berbagi cerita, berbagi cara sebenarnya, karena ini cara saya, bisa jadi cara teman-teman itu lain. Masih banyak sebenarnya cara-cara untuk membersihkan file-file dengan cara klikkan ini di kolom pencarian, kita cari apa namanya, temp misalnya, temp. Ada banyak sebenarnya caranya, temp dan enter. Lalu file-file ini, temp ini yang kita tidak rasanya tidak dipakai, hapus saja, itu juga bisa. Tapi di sini saya coba Ctrl Alt totalnya, tapi saya belum mau hapus yang ini, file temp ini. Atau ada juga kita tinggal cari kalau persen, ada lagi caranya dengan menggunakan persen temp persen lagi. Ini juga bisa. Ini teman-teman bisa hapus yang ini, semua yang ada di sini. Tapi saya tidak mau buat itu. Jadi saya bagian tadi cara yang sering saya pakai saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya dilakukan, karena tugas saya sudah selesai. Bukan sudah selesai sih, ya, informasi yang saya berikan sudah selesai. Jadi tinggal teman-teman yang memberikan dukungan kepada saya. Oke, seperti itu saja, dan salam jumpa kembali video berikutnya. Saya izin pamit dan bye-bye. Oke.